Halo semuanya, untuk sesi kali ini kita akan masuk ke materi local storage. Apa itu yang dimaksud dengan local storage? Sesuai dengan yang bisa kita simpulkan dari namanya, suatu local storage adalah suatu tempat penyimpanan yang bersifat lokal. Lokal yang dimaksud di sini adalah device kita. Kapan kita harus menggunakan local storage? Local storage akan kita gunakan jika kita membutuhkan penyimpanan data dan juga operasi penarikan data secara cepat. Hal ini dikarenakan penyimpanan via network memakan waktu yang lebih lama untuk melakukan operasinya dibandingkan dengan penyimpanan secara lokal. Ada banyak macam local storage option di Android. Ada internal storage. Penyimpanan data di internal storage ini bersifat private. Data yang disimpan di internal storage hanya dapat diakses oleh aplikasinya sendiri. Contoh, suatu aplikasi game tidak akan perlu membagikan data tentang riwayat permainan kepada aplikasi lain. Data yang seperti ini boleh disimpan di internal storage aplikasi tersebut. Data yang disimpan di dalam internal storage akan hilang jika aplikasi yang bersangkutan dihapus. External storage. Penyimpanan data ini bersifat publik dan dapat diakses aplikasi apapun yang dapat memprosesnya. Sebagai contoh, gambar dapat diakses oleh berbagai macam aplikasi seperti Google Photos atau galeri bawaan OS kita. Data yang disimpan di external storage tidak akan hilang jika aplikasi yang bersangkutan dihapus. Ada juga yang namanya shared preferences. Tipe penyimpanan shared preference ini bersifat key value data. Kalau ada yang sudah pernah main dengan dictionary, kurang lebih sama seperti dictionary. Shared preferences ini biasa digunakan untuk menyimpan data-data primitif. Data yang disimpan bisa bersifat skor pemain, atau juga user preferences, seperti dark mode atau lainnya. Ada juga namanya database. Tipe penyimpanan ini adalah tipe penyimpanan yang lebih terstruktur dibandingkan shared preference. Shared preference hanya dapat menyimpan key value data, sementara database dapat menyimpan banyak data dalam satu baris datanya. Dia dapat menyimpan integer, string, float dalam satu baris data, dan lain-lain. Biasa, database akan digunakan jika data yang mau disimpan adalah suatu data yang kompleks dan terdiri dari 2 atau lebih data. Untuk materi hari ini, kita akan mempelajari implementasi dari shared preferences dan juga database lebih dalam. Nah, ini yang dimaksud oleh key value storage system dari shared preference. Bisa dilihat contohnya, hasil data yang disimpan di dalam shared preference akan disimpan oleh Android system dalam bentuk XML seperti ini. Setelah itu, kita juga akan mempelajari implementasi dari room database. Apa ini room database? Room database ini adalah abstraction layer di atas SQLite yang sudah ada. Jadi dulu sebelum ada room, untuk menggunakan implementasi database lokal di Android, kita akan menggunakan SQLite. Nah, apa yang dimaksud dengan abstraction layer ini? Kalau kita melihat kembali ke konsep OOP, abstraksi adalah bagaimana caranya kita menyembunyikan data yang tidak berguna bagi pengguna dan membuat pemakaian suatu alat atau apapun menjadi lebih mudah. Contoh, remote TV. Jika suatu remote tidak memiliki tombol dan hanya merupakan sekumpulan circuit board saja, tentu pasti membingungkan kita, bukan? Sama halnya dengan room. Implementasi SQLite di Android tidak mudah, karena kita harus membangun database dari awal. Tetapi, dengan menggunakan room database, kita dapat mempermudah implementasinya. Room ini juga merupakan bagian dari Android Jetpack. Android Jetpack adalah sekumpulan library yang dikeluarkan oleh Android team untuk membantu developer menjadi lebih efektif dan efisien terhadap pekerjaannya. Contoh lain dari Android Jetpack adalah Hilt, yang merupakan suatu dependency injection library yang dibangun di atas Dagger. Apa itu dependency injection? Kalian bisa cari sendiri di internet untuk materi belajar kalian nanti. Oke, sekarang kita akan masuk ke hands-on untuk materi pertama kita, yaitu shared preference. Oke, sekarang kita akan buka Android Studio kita, dan kita akan create new project seperti biasa, empty activity. Aku akan kasih nama 8 session. Kalau sudah, kita finish.
Oke, sekarang kita akan membuat suatu aplikasi menggunakan chat preference dengan layout seperti ini. Di sini adalah edit text. Ini adalah button. Dan ini adalah text view. Pada intinya, apa yang kita akan masukkan ke dalam edit text, pada saat kita pencet button ini, akan di-save ke sini. Oke, aplikasi simpel seperti itu saja. Berarti kita akan masuk dulu ke dalam activity main kita. Di sini kita akan membuat suatu edit text. Mengambil match parent, set wrap content. Jangan lupa dikasih ID karena kita bermain dengan constraint layout. Aku akan kasih ID ET saja. Constraint-nya. Seperti ini. Setelah edit text, kita akan membuat button. ID btn. Constraint-nya parent dan constraint top to bottom of ET. Kasih teks biar bagus. Kasih margin biar bagus. Setelah itu, sekarang kita akan membereskan constraint si text view. Start of parent, constraint end to end of parent, top to bottom of btn. Text view juga harus kita kasih ID karena ntar kita akan melakukan modifikasi isinya. Kita kasih ID text saja. Margin top 20 dp, text size 20 sp. Begini, biar kelihatan lebih bagus. Oke, jadi ini tampilan simpel yang akan kita buat. Sekarang kita akan balik ke main activity kita. On start. Di sini kita akan ngebikin on click event untuk button kita. btn. Nah, misal dari kalian juga ada yang nggak keluar Kotlin sintetiknya. Kalian bisa masuk ke Gradle Scripts, build.gradle yang modul. Di sini, kalian tambahin ID Kotlin Android extensions. Seperti ini, terus kita sync. Dengan nambahin plugin ID ini, kita sekarang udah bisa pakai Kotlin sintetik. Seperti itu. Sekarang kita akan ngeset on click ya. Pada intinya, pada saat di on click, kita akan ngambil teks dari edit text kita to string seperti ini. Setelah itu kita akan mengubah teks dari text view kita sesuai dengan teks yang kita ambil dari edit text. Begitu. Nah, misalkan sekarang yang ini kita run. Misal sekarang kita masukin angka 80 dan kita save. Oke, text view udah berubah. Tapi, apa yang terjadi pada saat misalkan yang ini kita close dan kita buka lagi? Angka 80 yang kita masukin sekarang sudah hilang. Dia balik lagi jadi hello world seperti default.
Nah, kita bisa menggunakan shared preferences untuk tetap menyimpan angka 80 ini. Bagaimana cara kita gunakan shared preferences itu? Caranya adalah dengan membuat suatu variabel shared pref no, kayak gitu. Terus di onStart, kita akan initialize shared preference kita ini dengan cara get preferences. Kita juga akan kasih konteksnya, mode-nya mau apa, private kah, append kah, begitu. Nah, tapi misalkan kita sudah ngelakuin hal ini nih, kita udah nge-initialize shared pref ya. Cuman pada saat aplikasi baru pertama kali dibuka, dia pasti belum ada menyimpan data apapun kan. Berarti kita harus cek dulu. If shared pref dot get string, ini key-nya, ini default value-nya, is null or empty. Maka txt.text sama dengan shared pref dot get string text atau ini. Nah, apa yang dilakukan oleh 3 line of code ini? Yang dilakukan adalah pertama, dia akan melakukan pengecekan. Apakah shared preference kita kalau di get string dengan key text ini ada nggak sih is null or empty kan di sini kan? Dia bakal ngecek kalau dia null, kalau nilai dari shared preferences.getString ini null atau kosong. Nah, tapi kita lihat lagi, di sini kita tambahin tanda seru di depan. Kita negasi. Jadi, line of code ini hanya akan dijalankan jika isi dari shared preferences kita ini tidak null atau tidak kosong. Begitu. Nah, cara nulis ke shared preferences ini bagaimana? Caranya adalah begini. Dengan menggunakan shared preferences .edit. Nah, apa yang mau kita masukin ke dalam shared preferences kita? Kita mau masukin string. Maka kita menggunakan put string. Dengan key-nya itu text dan value-nya text. Seperti ini. Setelah itu, kita akan apply. Sebenarnya ada dua cara. Kita bisa menggunakan apply atau kita bisa menggunakan commit. Apa bedanya apply dan commit? Commit ini sinkronus, sementara apply asinkronus. Jadi disarankan untuk menggunakan apply. Karena synchronous operation dapat memblok UI thread kita. Oke. Setelah itu sebenarnya ada cara lain selain menggunakan get preferences. Seingatku itu pakai get default share preferences. Dan kita bisa juga secara eksplisit kita bisa kasih nama file preference kita. Tapi kalau di seluruh aplikasi kalian hanya menggunakan satu file preferences, kalian bisa gunakan get preferences untuk kemudahan. Misalkan sekarang yang ini kita run. Sekarang masukin lagi 80. Dan kita close. Pada saat kita buka lagi, sekarang dia sudah menunjukkan 80. Jadi data yang tadi kita masukkan sudah tersimpan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke room. Oke, pertama kita akan buat dulu tampilannya. Nah, ini kita akan hapus dulu aja. Jadi kurang lebih tampilan yang akan kita buat, kita bakal punya dua activity. Ini activity 1, yang isinya cuma button dan recycler view. Dan lagi activity 2, yang di sini akan ada text view, edit text, text view,
edit text, dan terakhir adalah button. Kurang lebih sama seperti yang dipelajari kalian minggu lalu di materi Recycler View. Jadi di sini adalah button add new. Ini Recycler View. Ini activity kedua, ini text view. Yang ini juga text view. Ini edit text. Yang ini button save. Nah, nanti di Recycler View sendiri, untuk itemnya, kita akan punya gambar, teks, dan juga 2 button. Yang ini button update. Yang ini button delete. Itu tampilan yang akan kita buat di aplikasi Room ini. Sekarang kita akan modif layout kita yang dari awal tadi ya. Untuk edit text akan kita hapus. Button akan aku kasih penjelasnya untuk ID-nya. Berarti yang nge-refer ke sini juga harus kita ubah. Ini akan kita ubah jadi add. Constraint akan kita ubah ke top of parent. Sekarang ini bukan text view, dia akan jadi Recycler View. Ini kita akan ubah jadi RV content untuk ID-nya. Margin top dan text boleh kita hapus. Ini juga kita hapus. Width-nya match parent. Oke, begini untuk main activity kita. Sekarang kita akan membuat resource untuk add edit activity kita. Untuk mempersimpel di sini aku akan pakai relative layout aja. Aku akan kasih margin sebesar 25 dp di sini dan juga gravity-nya akan aku center vertikal. Apa guna dari center vertikal ini? Gunanya adalah supaya semua elemen di dalam relative layout ini adanya berada di tengah vertikal screen kita. Kita akan pakai text view di sini, add content. ID-nya itu akan aku kasih tv name. Text-nya itu name. Di sini aku akan pakai edit text, match parent wrap content. ID-nya ini tv name. Layout to end of TV name. Nah, begini dia udah ada di samping-sampingan. Yang ini boleh kita copy. Kita akan ubah-ubah ID-nya supaya nggak nabrak. Image. Ini juga teksnya akan jadi image. Di sini kita akan pakai layout below dari name. Sementara untuk yang edit text juga akan kita tambahin layout below name dan dia akan kita ubah jadi to end of TV image. Kalau udah kita bikin text view dan edit text untuk masing-masing, sekarang kita akan buat komponen terakhir untuk view ini yaitu buttonnya. With match parent dan hide wrap content. Oke. ID-nya akan kita masukin button save. Oke. Text-nya ini akan kita masukin save. Dia akan below dari image. Kayak begini. Nah, ini untuk add edit activity kita. Terakhir, kita akan bikin layout resource file untuk recycler item kita. Untuk recycler item, aku akan pakai linear layout aja. Aku juga akan kasih margin 15 dp dan orientation-nya akan aku buat horizontal.
Pertama kita akan pakai image view 75 dp. Kita tembak size karena nanti kita nggak mau pakai wrap content. Nanti kalau kita masukin gambar beda-beda ukuran, dia akan ngambil sebesar screen kita. ID-nya ini akan masukin image view item. Untuk placeholder akan aku masukin bitmap IC launcher ini. Terus juga akan aku kasih teks CV item. Untuk teksnya akan aku kasih nama placeholder aja. Begini. Terus kita coba taruh. Kayaknya ini lebih baik kita pakai relative layout aja, lebih mudah. Jadi sekarang si text view akan kita bisa bilangin dia untuk to end of IV item. Terus yang ini juga center vertical true. Terus layout height untuk relative layout akan kita buat jadi wrap content. Nah, begitu. Kita kasih margin start 20 dp biar lebih rapih. Terus baru di sini kita akan pakai linear layout. Wrap content match parent. Dan dengan orientation itu horizontal. Konten anchor. Oke. Sini kita akan masukin button. ID dari button itu button update. Lokasi hasil linear layout ini ada di align parent and true. Nah, begitu. Ya, yang ini boleh langsung kita copy aja, kita paste. Ini akan kita ubah jadi button delete. Oh, ini harusnya bukan horizontal, ini harusnya vertikal. Berarti ini akan kita kasih teks untuk update, dan yang ini teks untuk delete. Supaya rapi, yang ini juga kita akan center vertical true. Oke, jadi circular item kita nanti akan kelihatan seperti ini. Nah, sekarang karena layouting kita udah beres, kita akan masuk ke bikin database-nya. Tadi kalau kita lihat di slide, ada satu gambar yang ini nih, room. Nah, di gambar ini dia ngejelasin 3 komponen penting dari room. Itu ada room database, ada data access objects, dan ada entities. Apa ini room database? Room database ini adalah suatu kelas yang bakal nyimpen database instance kita. Apa ini data access objects? Data access objects adalah bagaimana cara kita untuk mengakses data ke dalam database kita. Either itu operation insert kah, read kah, update kah, atau itu delete. Dan terakhir itu ada entities. Entities ini kalau di database bisa kalian bilang ini adalah tabel. Penyimpanan tabel di database. Oke. Kita akan mulai dari ngebuat entity terlebih dahulu. Kita akan new Kotlin file atau class, dan kita akan kasih nama item. Nah, sebelum kita mulai membuat entity dan segala macamnya, pertama kita harus pakai dulu nih library room. Kalian bisa cari di internet, harusnya ada room punya implementation dan Kotlin segala.
Glide kita pakai untuk ntar nampilin gambar. Jadi ini dipakai untuk Chrome. Sama Glide ini kita pakai untuk nampilin gambar. Nah, terus kalau kita lihat di sini dia ada pakai keyword cup. Ini juga harus kita tambahin di ID sini. Dia harus pakai namanya Kotlin cup. Tapi misalkan di kalian udah ada, biarin aja, nggak usah ditambahin lagi berarti. Sekarang kita sync. Oke, sekarang udah berhasil. Kita akan balik lagi ke item kita. Kita akan bikin kelas item ini jadi suatu data class. Di sini kita akan punya var in ID. Kita akan punya name. Dan kita juga akan punya image yang juga kita simpan dalam bentuk string. Nah, oke. Sekarang kita harus ngebilangin si Android Studio kita kalau data class item ini merupakan suatu entity dari suatu Chrome database. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan tambahin annotate entity. Kita akan kasih table name-nya di dalam sini. Apa nama table kita? Nama table kita adalah item table. Begini. Nah, terus ID ini akan kita bikin jadi primary key. Karena di suatu database harus ada yang namanya primary key. Guna dari primary key ini adalah untuk pengenal atau unique identifier dari suatu row table. Supaya buat mastiin bahwa setiap row dari suatu table itu unik. Ini juga akan kita bikin jadi auto generate sama dengan true. Jadi nanti dia akan ngecek bahwa sekarang udah sampai ID keberapa. Kita nggak perlu track ID-nya pakai for kah atau pakai global index kah. Dia akan langsung auto generate sendiri untuk ID-nya. Sekarang kita juga akan kasih kolom info. Begini. Alt enter aja untuk diimport. Kita masukin name. Sebenarnya ini untuk apa sih? Sebenarnya ini nggak harus kalian pakai kolom info begini juga nggak apa-apa. Si room-nya akan tahu bahwa dia akan langsung nanti kasih nama di table-nya itu pakai nama variabel data class kita. Di sini contohnya name. Nah, kolom info ini apa sih? Kolom info ini jadi misalkan di sini kalian mau nyimpennya itu di data class kita namanya name, tapi misalkan kalian mau simpennya itu item name di table kalian. Jadi kayak gini bisa. Biar nggak bingung aja dia. Tapi aku bakal biarin ya, dia kayak begini, name biasa. Di sini juga aku akan tambahin kolom info, name sama dengan image. Oke. Itu untuk data class kita. Setelah kita udah berhasil bikin data class item kita sekarang akan lanjut untuk membuat data access object-nya atau DAO. Oh ya, di sini juga jangan lupa kita akan annotate dengan parcelize dan juga ngimplement parcelable. Kayak gini. Gunanya untuk apa? Gunanya akan kita lihat nanti pada saat udah pengiriman data antar intent. Sekarang kita akan bikin interface. Kita kasih nama item DAO. Kenapa kita bikin interface? Karena di DAO ini kita nggak akan pakai function body. Yang kita akan lakukan adalah kita akan nge-annotate dia sebagai room DAO, data access object. Jadi di sini akan terjadi semua operation yang akan dilakukan terhadap database kita. Entah itu create kah, read, update, atau delete. Untuk create, kita akan mengannotate body-nya, function-nya dengan insert. Jadi di sini kita akan function, tulis saja insert, suatu item ke dalam database kita.
Misalkan kita mau nge-delete, maka kita akan annotate dengan @delete. Fun delete suatu item dari database kita. Misalkan mau update, juga sudah ada @update, import fun update suatu item dari database kita. Begitu. Nah, ini ada insert, delete, update, tapi misalkan kalian mau ngelakuin query yang kalian custom sendiri, itu juga bisa. Begini, query. Di sini kalian masukin query kalian. Select bintang from item table. Fun get data. Dan dia akan ngebalikin suatu list of item. Buat kalian yang belum paham sama query database, pada intinya, satu line of query ini, select bintang from data, item table ini, dia adalah, dia akan mengambil semua data dari item table. Misalkan kalian hanya ingin mengambil nama aja, kalian bisa select name from item table. Dan dia hanya akan ngebalik list of name. Jadi di sini akan kita ubah menjadi list of string. Begitu. Tapi karena kita mau mengambil semua data dari item table kita, maka kita menggunakan select bintang. Bintang ini mendenotasikan seluruh data yang ada dalam satu table. Begitu. Itu untuk DAO-nya. Sekarang kita akan lanjut ke pembuatan untuk database kita. Kasih nama aja item database. Database class kita ini akan berupa abstract class yang nge-extend ke room database. Ini kita import. Dan juga kita akan harus tetap annotate sekali lagi dengan menggunakan database. Nah, kalau kita hover di sini, akan kelihatan error itu adalah no value passed for parameter entities dan version. Jadi kita akan masukin entities dan juga versionnya. Oke, kita akan mulai dari entities terlebih dahulu. Apa ini entities? Entities ini adalah table apa saja yang ada di dalam database kita. Suatu database bisa menyimpan lebih dari satu table. Tapi untuk contoh kita hanya menyimpan satu table, yaitu item table kita. Maka di entity, kita hanya akan memberikan item entity kita saja. Version ini adalah version number database kita. Jika kita melakukan perubahan struktur database kita, version juga harus diupdate, dan kita harus memberitahukan strategi migration yang akan digunakan. Di dalam sini kita akan memiliki suatu abstract fun item DAO yang mengimplementasikan interface dari item DAO. Dan juga kita akan memiliki suatu companion object. Nah, di dalamnya memiliki var instance dari suatu item database. Begini. Nah, di sini juga kita akan tambahin annotate volatile. Apa gunanya annotate volatile ini? Gunanya adalah untuk memastikan bahwa data ini bila diakses di dua thread yang berbeda tetap sama. Kasarnya begitu. Setelah itu, kita akan juga membuat satu function lagi di dalamnya, yaitu get instance, di mana dia memerlukan konteks kita import, dan dia akan mereturn suatu item database, di mana kita akan mengembalikan suatu instance kita bila mana instance ini tidak null. Kita akan menggunakan synchronize. Nanti aku akan jelasin apa ini synchronize. Di sini instance sama dengan room.database builder. Kita akan masukin konteksnya, application context.
item database class.java, dan juga nama dari database kita itu apa. Di sini aku kasih nama item db aja. Di sini juga kita akan allow main thread queries, fallback to destructive migration, dan build. Setelah itu, kita akan mengassign instance yang kita buat kepada instance yang sudah ada. Dan kita akan return instance. Seperti ini. Oke, kita mulai dari atas. Kenapa kita perlu function ini? Kita memerlukan function ini untuk memastikan bahwa hanya ada satu instance dari database room kita di seluruh aplikasi kita. Untuk mengakses room database ini, bisa dibilang biayanya mahal. Maka karena itu, kita perlu memastikan bahwa hanya ada satu instance dari room database di dalam seluruh aplikasi kita. Maksud dari line of code ini apa? Maksud dari line of code ini adalah kita akan mengembalikan instance, tetapi jika instance itu null, kita akan melakukan ini. Apa maksud dari kata kunci synchronize this ini? Maksudnya adalah untuk memastikan bahwa function ini, task ini, line of code ini hanya akan dikerjakan oleh satu thread saja. Jika dua thread ingin mengakses hal yang sama, maka thread yang lain harus menunggu untuk thread pertama menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu. Ini untuk memastikan tidak ada terjadi konflik pembuatan instance database kita sehingga membuat dua room instance kita. Oke. Itu untuk synchronize. Sekarang di sini kita bisa lihat sini. File instance room.database builder ini hanya menggunakan function dari room. Kita memberikan dia konteks, database apa yang mau dibuat, dan juga nama dari database-nya. Nah, ini sebenarnya yang seharusnya tidak kalian gunakan. Allow main thread queries ini sebenarnya harusnya tidak digunakan. Karena main thread queries dapat melock UI kita dan menyebabkan lagging di aplikasi kita. Tapi karena ini hanya contoh untuk kalian pembelajaran dasar, kita akan gunakan allow main thread queries. Biasanya untuk tidak menggunakan main thread queries, misalkan yang ini kita akan komen, kita akan menggunakan Kotlin coroutine kah, Rx Java kah, atau live data kah, yang semuanya mendukung penggunaan asynchronous task. Tapi di sini kita akan pakai allow main thread queries. Fallback to destructive migration ini apa? Jadi di sini kita misal ada perubahan struktur ke dalam database kita, migration strategi yang kita akan gunakan adalah untuk menghancurkan database kita dan membuatnya baru dari awal lagi, sesuai dengan struktur baru yang telah kita buat. Dan di sini kita build. Setelah itu, yang telah kita buat di sini akan kita assign ke instance yang ini. Dan kita akan mengembalikan instance yang telah kita buat. Sebenarnya di sini kalau kalian mau mengembalikan instance juga nggak apa-apa. Oh, nggak bisa ternyata. Oh, karena di sini dia bisa jadi null. Jadi kita akan kembalikan instance kayak gini seperti biasa. Jadi setelah instance yang ini kita assign ke instance yang memang sudah dibikin, setiap kali ada kelas yang memanggil function get instance ini, dia akan mengembalikan instance ini. Jadi itu maksud dari line of code di item database class ini. Lanjut, kita akan rapihin dulu untuk activity add edit kita. Jadi sini kita akan bikin Kotlin file class baru. Kotlin class yang kita akan kasih nama add edit activity. It's add edit activity. Yang akan kita extend app.compat activity. Nah, untuk ngelakuin pembuatan activity, kalau kalian manual kayak begini, nggak menggunakan new activity, jangan lupa untuk buka Android manifest kalian, dan daftarin activity kalian yang baru. Add edit. Begini. Oke. Kita akan nge-override on create-nya. Pakai yang ini aja.
kita akan ngeset content view ke r.layout.addEditActivity. Begini. Nah, terus kita di sini akan override on start. Nah, apa yang akan dilakukan di sini? Pertama, kita akan get intent data. Ini adalah function yang akan kita buat. Nah, ini kan add edit activity kan ya. Jadi, untuk masuk ke activity ini, ada 2 entry point di dalam aplikasi kita. Satu, di main activity kita, yaitu add new. 2, itu update button di setiap recycle item kita. Jadi, kita harus bisa ngebedain, kita harus ngelakuin operasi update atau ngelakuin operasi insert. Jadi kita akan ngebuat satu variable, bilang aja flag. Di sini get intent data. Itu kita akan ngambil data dari intent. Right. Flag it.extras .get flag. Kecilnya semua. As int. Begini. Jadi, misalkan nanti kita akan melakukan pengiriman if flag kewenangan 0, maka kita akan ngelakuin insert. Tapi if flag-nya itu 1, maka kita lakuin update. Begini maksudnya. Oke. Kita akan balik lagi nanti ke add edit activity kita ini. Untuk sekarang, kita akan lanjut dulu ke bikin recycler item kita. Oke. Sekarang kita akan ngebuat adapter dari recycler kita. Kita sebut aja namanya item adapter. Dia akan extend dari recycler view dot adapter item adapter dot view holder. Kelas view holder ini yang nanti akan kita buat sebagai inner class. Jadi sini kita akan buat suatu kelas view holder yang mengextend ke recycler view dot view holder. Begini. Kalau di sini kita hover, change to constructor invocation, dan add constructor parameter item view. Kalau di sini kita hover, change to constructor, implement members. Kita akan implement semuanya. Oke, begini. Terus di sini juga kita akan punya suatu data mutable list of item yang kita akan gunakan untuk menyimpan item apa yang harus ditunjukkan di dalam item adapter kita. Jadi untuk get item count, kita bisa langsung return data dot size. Begitu. Di sini juga kita akan ngebuat suatu function bind. Function ini akan menerima suatu parameter item. Jadi di onBind view holder yang akan kita lakukan adalah holder.bind data.get position. Begini. Jadi yang dilakukan adalah kita akan ngelakuin semua memasukkan data kita di dalam function bind yang ada di dalam view holder class kita. Jadi kita akan sebelum kita ngurusin bind di sini, kita beresin dulu create view holder kita. Di on create view holder kita, ini kita akan hapus. Kita akan membuat satu view baru. Layout inflator .from parent.context.inflate.
var.layout.recycler item parent text to root false. Dan di sini kita akan return view holder kita, dalamnya view. Begitu. Oke, sekarang kita udah tahu kalau view holder kita ini akan memiliki layout, itu layoutnya si recycler item. Jadi sekarang kita akan item view dot apa lagi namanya? Kita cek dulu namanya. Recycler item. Oke, item view dot div item. View dot div item dot text sama dengan item dot text. Item dot name. Begitu. Nah, terus untuk masukin gambar ke image view kita akan menggunakan library glide. Cara itu adalah glide dot with item view kita. Kita mau ngeload apa? Item, image, or empty. Ini untuk jaga-jaga, misalkan image-nya nggak dimasukin. Dan yang terakhir ini adalah kemana? Kita mau masukinnya ke item view dot iv item. Begini. Nah, terus di dalam suatu recycler item kita, nggak cuman dua ini doang yang ada. Kita ada tombol update dan ada tombol delete. Kita juga akan urusin di sini. Jadi kita akan urusin delete dulu. Di sini kita akan pasang on click event button delete dot set on click listener. Kita akan ngambil instance database kita dari item database .get instance, konteksnya yang kita kasih it.context. Setelah itu item.lab. Kenapa kita pakai scoping function .lab di sini? Karena nilai dari item ini bisa jadi null. Maka kita menggunakan scoping function lab untuk memastikan bahwa nilai dari item yang kita operasikan tidak null. Jika dia null, maka kita tidak akan melakukan operasi. Database.itemDAO.delete it. Begini. Nah, tapi kalau kalian kayak begini, akan ada muncul garis kuning, implicit parameter it of enclosing lambda is shadowed. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini kalian menggunakan it, dan di sini juga kalian menggunakan it. Misalkan yang di sini kita ubah jadi item, jangan item deh. Out item aja, misalkan. Ini juga kita ubah jadi out item. Sekarang udah nggak ada warning ya. Setelah delete juga kita akan ngelakuin untuk update nih. Yang ini boleh kita copy karena kurang lebih akan sama yang akan kita lakuin. Tapi sih bukan kita nggak akan langsung ngelakuin update di sini. Tapi yang kita lakuin di sini, yang akan kita lakuin di sini adalah kita akan membuat suatu intent untuk pindah ke add edit activity kita. Ini kita boleh hapus. Intentnya it.context ke add edit activity class.java. Begini. Nah, di sini juga kita akan put extra. Yang kita akan masukin adalah tadi flag yang kita butuhin. Nilainya itu 1 untuk update. Maka di sini kita akan masukin 1. Di sini kita akan masukin intent put extra juga.
data, kita masukin item. Terus kita akan start activity. Begini. Nah, sebenarnya ini bisa kalian bikin jadi lebih simpel lagi dengan menggunakan intent.apply. Jadi kalian masukin ini ke sini, dan kalian nggak perlu pakai intent, langsung put extra kayak gini. Kayak begini lebih rapih dan lebih Kotlin. Oke. Berarti nanti kita juga harus mengurus data kita di edit activity. Berarti di sini kita akan tambahin pengecekan. Jika flag nilainya adalah 1, maka kita juga akan mengambil ekstra kita. Berarti di sini kita perlu bikin lagi private var item dengan 0. Kalau nggak, jangan dulu deh. Kita initialize saja. 0. Ini kita bikin placeholder. Dan placeholder. Begini. Berarti sekarang kita akan it.extras.get. Yang akan kita get adalah data. Harusnya kalau yang kita ambil itu parcelable, kita bisa menggunakan get parcelable. Nah, tapi di sini akan error karena dia bilang type inference failed. Jadi di sini kita harus bilangin apa tipe yang kita mau ambil. Tipe yang mau kita ambil adalah item. Di sini kita ngelakuin pengecekan kayak biasa. Kalau emang dia ada, kita ambil. Kalau nggak ada, kita nggak ambil. Item sama dengan it. Nah, dia akan warning lagi. Maka di sini kita akan kasih out item. Oke. Sekarang kalau dia if update, dia akan udah ngambil reference ke item yang lama. Di kelas ini juga kita masih belum selesai. Kita akan lanjut untuk bikin function onSafeClick-nya. onSafeClick. Ini kita privatein aja. Karena emang dia hanya akan digunakan di dalam kelas ini. Nah, di sini kita akan pasang onClick event untuk button save kita. Nah, di sini kita akan ambil name dari edit text kita. Text.toString. Dan juga kita akan ngambil teks dari edit text image kita. Text.toString. Begini. Nah, sekarang kita akan lakuin prosesnya. If flag sama dengan 0, berarti di sini yang akan lakuin adalah insert. Apa yang akan kita lakuin di sini? Yang akan kita lakuin adalah kita akan mengambil database instance kita dari item database .get instance. Konteksnya akan kita kasih it.context. Dan kita akan database .itemDAO .insert. Kita masukin item, name, dan image. Begini. Nah, tapi misalkan yang diisi pada saat insert ini hanya name atau hanya image saja, bagaimana caranya itu? Ntar akan kita handle di updation. Sementara else
update. Kita akan ngambil juga ini. Ini berarti sebenarnya bisa kita taruh di atas. Terus di sini kita akan bikin new item dengan item dari ID akan kita kasih 0. Nah, di sini misalkan yang di-update itu hanya namanya aja, tapi image-nya enggak. Maka kita bisa menggunakan if name.isEmpty. Maka item.name. Selain itu, pakai name yang dimasukin. Nah, ini hanya bisa digunakan di Kotlin doang. Karena di Kotlin itu semuanya adalah expression. Jadi bisa dipakai begini. Sama ini juga if image.isEmpty. Maka kita akan pakai item.image. Selain itu, kita akan pakai image. .id.let new item .id sama dengan id. Ini untuk memastikan bahwa terjadinya update. Jadi ID yang new item yang kita bikin ini akan kita kirim ke dalam database DAO kita. Dia nggak akan di-generate ulang primary key-nya, tapi dia akan menggunakan primary key yang lama. Terus di sini kita tinggal panggil database kita .itemDAO.update. Yang akan kita masukin adalah new item. Di sini juga kita akan masukin finish. Apa fungsi dari finish ini? Fungsi dari finish ini adalah dia akan kembali ke activity yang memanggil dia. Begitu. Sekarang kita akan lanjut ke main activity kita. Untuk yang shared preference tadi udah dihapus. Jadi sekarang kita akan lanjut untuk membuat event-event di dalam main activity kita yang baru. Pertama kita akan memiliki onAddClick. Ini kita akan bikin private fun onAddClick. Apa yang terjadi pada saat button add dipencet? Yang akan terjadi adalah dia akan membuat suatu intent dari activity ini menuju activity add-edit. Java. Kita juga tidak boleh lupa untuk menaruh extra flag untuk menotasikan bahwa dia ini update atau insert operation. Setelah itu kita akan start activity insert. Kita juga akan menyiapkan recycler view kita. Kita akan menggunakan private let_init var adapter dari item adapter. Keyword let_init var ini membantu kita untuk menghindari penggunaan null safety seperti ini. Adapter sama dengan null. Begini. Jadi ini sama ini kurang lebih sama, tapi bedanya kalau ini kalian tidak menggunakan null safety Kotlin. Tapi kalau pakai let_init var, ini lebih Kotlin. Terus sini juga kita akan punya function lain yaitu setup recycler. Di sini juga kita akan membuat satu private function setup recycler, di mana adapter kita akan kita initialize, dan juga kita akan memasang member-member variabel yang dibutuhkan oleh recycler view untuk bekerja. Ada adapter, this add main activity adapter, dan juga ada layout manager dengan linear layout manager, konteks, kasih arahnya, vertikal kah, horizontal kah. Di sini kita mau dia vertikal, dan juga reverse layoutnya false. Oke.
Setelah itu, kita akan membuat di item adapter kita suatu function untuk mengupdate data yang ada di dalamnya, data ini. Karena kita belum memiliki function untuk mengupdate-nya. Jadi kita akan bikin update data, parameternya itu items, yang merupakan suatu list of item, di mana datanya akan dilakukan apply clear at all new items. Begitu. Sekarang kita akan balik ke main activity kita dan mengoverride on resume. Dan di sini kita akan membuat database sama dengan item database dot get instance adapter dot update data database dot item DAO dot get data. Begini. Kenapa kita panggil di on resume? Karena pada saat kita kembali dari activity add edit kembali ke main activity, yang akan ke fire adalah on resume. On start dan on create tidak akan ke fire. Sebenarnya ini hanya workaround aja. Kalau kalian udah mendalami room dengan lebih baik lagi, nanti kalian akan ketemu sama yang namanya itu observable design pattern. Misalkan seperti live data, Alex Java, atau juga Kotlin Coroutine bisa digunakan juga. Tapi untuk sekarang, karena kita masih belajar basicnya dulu, kita akan menggunakan workaround seperti ini. Setelah itu, kita harus mengecek lagi ke dalam item.kt kita, karena tadi ada yang salah. Jangan menggunakan null di sini. Ini boleh dihapus. Nah, karena di sini kita ubah int yang tadi pakai tanda tanya jadi tidak tanda tanya, jadi tidak boleh null sekarang. Berarti skema dari database kita juga berubah dan kita harus mengupdate version number kita. Aku udah ubah jadi 3. Kalian berubah jadi 2, 4, terserah kalian. Setelah itu, ada lagi kesalahan lagi tadi dalam add edit kita. Finish ini harus kita naikkan ke sini. Kenapa begitu? Karena tadi ya finish berada di luar dari on click event kita. Kita mau dia hanya akan nge-finish pada saat button save sudah diklik. Begitu. Oke. Item adapter sudah panggil. DAO, item, activity. Oke. Kita akan coba run. Bisa gunakan Shift F9 untuk debug. Nah, ini juga ada tips untuk kalian nih main Recycler View, supaya di desainnya kelihatan lebih jelas. Kalian bisa gunakan list item, kasih layout recycle item kalian, dan juga item count. Misalkan masukin 3. Nah, terjadi bagus seperti ini. Sekarang kita buka, dan kita add. Misalkan kita masukin nama itu Sydney. Dan sini kita akan masukin gambar Sydney Opera House. Bila kita save, sudah muncul. Oh ya, untuk kalian yang gambarnya nggak muncul, jangan lupa tambahin permission untuk internet di manifest kalian. Terus juga untuk kalian yang udah update Android Studio kalian terbaru, di sini ada database inspector. Bisa kalian buka. Di sini kalian bisa ngeliat isi dari room database kalian itu ada apa. Misalkan kita tambahin lagi. Misalkan kita masukin stok. Masukin yang ini. Kita save. Kita refresh. Sekarang dia udah 2. Dari sini udah muncul juga. Bisa kita pencet delete. Nah, di sini salah nih. Kita ada kelalaian tadi. Pada saat di item adapter kita. Kita lihat di sini, dulunya button delete. Padahal harusnya yang ini button update. Kita ubah aja. Jadi button update. Begini.
Oke, yang ini bisa kita Shift F9 lagi untuk debug. Sekarang misal yang ini kita hapus, yang kita cek di table kita, dia udah hilang. Tapi kita emang nggak ngurusin dia live update ya. Tapi misalkan kalian pindah activity, dan kalian balik lagi, sekarang udah hilang. Karena tadi kita ngelakuin penarikan data di on resume. Nah, misalnya ini kita mau update nih. Kita mau ubah dia jadi Opera House. Kita save. Nah, dia udah berhasil update. Dan gambarnya nggak berubah. Misalkan yang kita update hanya gambar aja. Dia udah berubah. Oke, jadi hari ini kita udah belajar mengenai local storage di Android, di mana yang kita pelajarin itu adalah shared preference dan juga room database. Untuk shared preference sendiri, kalian bisa baca-baca lebih lanjut mengenai data store. Itu merupakan satu bagian dari Android Jetpack, sama kayak room. Itu kedepannya bakal lebih kepake di Android, bakal lebih dipakai. Oke, kelihatannya materi kita udah habis, jadi sampai sini aja pertemuan ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan semangat belajar.